Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua, teman-teman dari sekolah lain yang mungkin menonton ini, serta para kanisian yang terkasih. Pada kali ini, kelompok Sains 10 akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu pengaruh pupuk dari kulit pisang kepok, ampas kopi, dan kulit bawang merah terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. Lalu untuk pertama-tama, siapa saja member atau anggota dari Sains 10? Maka pertama kali kita perkenalkan. Lalu untuk pertama ada saya sendiri, yaitu Gustav Manandra dari kelas 94, nomor absen 12. Lalu ada saya, Clement dari Alcang dari kelas 94, nomor absen 4. Dan ada saya, Rini Isneta Tabaluyan dari kelas 94 dengan absen 25. Baik, untuk research paper kami, isinya apa aja ya? Maka mari kita ketahui daftar isi dari PowerPoint ini. Itu yang pertama, ada pendahuluan, kedua ada metode penelitian, lalu ada hasil pembahasan, dan terakhir ada penutup. Oke, mari kita masuk saja ke bagian pendahuluan. Pertama-tama, coba kalian lihat di sekitar kita, pasti ada sampah yang banyak ya. Menurut data, mayoritas sampah di Indonesia adalah sampah rumah tangga. Nah, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau didapat di singkat menjadi KLHK, 42,23% sampah di Indonesia berasal dari rumah tangga. Nah, jika kita bandingkan dengan mungkin sumber sampah yang lain, contohnya sampah dari perniagaan itu persentasenya hanya mencapai 19,11% menurut data dari KLHK. Nah, ini tentu jumlah yang sangat besar. Lalu, beberapa sampah organik bisa dijadikan pupuk yang bermanfaat bagi tumbuhan. Nah, contohnya seperti apa ya? Nah, secara umum, nutrisi dalam sampah organik ada beberapa. Yang pertama, nitrogen, lalu terdapat fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium, serta lain-lainnya. Nah, untuk penelitian kami, maka kami memilih 3 sampah organik yang akan digunakan sebagai pupuk. Yang pertama adalah kulit pisang kepok yang mengandung kalium dan fosfor. Lalu terdapat ampas kopi yang mengandung nitrogen dan fosfor. Dan yang terakhir, kulit bawang merah yang mengandung kalium, fosfor, magnesium, dan zat besi. Nah, mengapa kami memilih tanaman cabai rawit? Nah, ada beberapa alasan yang menyertai hal ini. Pertama, tanaman cabai rawit sangat disukai dan diminati banyak masyarakat Indonesia. Namun, harga cabai semakin lama semakin mahal. Jadi jika kita beli di pasar, maka semakin lama semakin rugi. Selain itu, dengan menanam tanaman cabai, kita berkontribusi merawat lingkungan dan mengurangi polusi udara. Jadi, solusi untuk masalah-masalah seperti kualitas udara dan polusi udara itu untuk menanam tanaman cabai rawit. Selain untuk memperbaiki kualitas udara, kita juga mendapatkan buah cabai rawit yang sudah disebutkan sebelumnya. Harga cabai rawit itu meningkat. Jadi kita bisa menanam tanaman cabai rawit, mendapatkan buah dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, penanaman tanaman cabai rawit bisa dilakukan dengan lebih efektif menggunakan pupuk yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, pembuatan pupuk juga ada bonusnya, yaitu mengurangi limbah sampah rumah tangga yang dihasilkan. Nah, mengapa kita pilih 3 bahan yang telah dipilih sebelumnya? Nah, pertama, kulit pisang kepok. Pisang kepok dapat kita temukan dalam jumlah yang sangat banyak di pasar. Banyak orang yang suka mengonsumsi pisang dan juga menggunakan sebagai bahan masak. Nah, masalahnya kulitnya sering dibuang. Untuk ampas kopi, menurut data dari International Coffee Organization, Indonesia merupakan negara peminum kopi terbesar kelima di dunia. Jadi, sebagian besar masyarakat minum kopi. Dan sama seperti kulit pisang, ampasnya sering sekali dibuang.
Dan lalu yang terakhir, kulit bawang merah. Bawang merah sering kita jumpai pada saat memasak dan juga kulitnya sering dibuang. Lalu, apa sih tujuan dari penelitian kami? Nah, ada dua. Yang pertama, untuk mencari antara pupuk dari kulit pisang kepok, ampas kopi, dan kulit bawang merah, pupuk mana yang paling efektif untuk pertumbuhan tanaman cabai rawit. Lalu yang kedua, mencari tahu apakah jumlah pupuk yang diberikan mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai rawit atau tidak. Kami telah merumuskan dua hipotesis. Yang pertama, dari penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa pupuk dari kulit pisang adalah pupuk yang terbaik di ketiganya. Yang kedua, hipotesis kedua adalah jika pupuk diberikan dalam jumlah yang lebih banyak, maka nutrisi yang diberikan lebih banyak dan pertumbuhan tinggi dan jumlah akan lebih baik juga. Selanjutnya, metode penelitian akan saya berikan kepada Rena. Oke, jadi untuk metode penelitian, kita ada tahapannya dua. Yang pertama adalah teknik perolehan datanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode bereksperimen. Indikator pertumbuhan tanamannya adalah tinggi tanaman dan jumlah daun dari semua tanaman yang kita tanam. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2022 sampai 2023, bertempat di DKI Jakarta, tepatnya pada Jalan Keramat 6 nomor 13 Kecamatan Senen, Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat di halaman rumahnya. Penelitian ini dilakukan pada Januari 2023 hingga Februari 2023. Sumber data penelitian yang kami ambil berupa sumber data yang bersifat primer. Nah, pertama, kita mempersiapkan bahan dan media tanamnya. Kita menggunakan polybag yang berfungsi sebagai tempat bagi media tanamnya, serta media tanam berfungsi sebagai tempat bagi bibit tanaman untuk tumbuh. Media tanam yang kami gunakan adalah topsoil yang dicampurkan dengan pupuk kandang dan sekam bakar. Topsoil merupakan bagian teratas pada struktur tanah, dan sekam merupakan sisa hasil penggilingan padi yang bermanfaat bagi media tanam. Selain itu, juga terdapat pupuk tanaman yang diperlukan untuk penelitian ini. Nah, itu ditambahkan kepada media tanam, serta beberapa bahan lain yang mendukung proses penelitian ini, seperti air untuk menyirami tanaman, dan lain-lainnya. Nah, proses pembuatan pupuk ini, ada 3 jenis pupuk yang kita buat. Karena peneliti berjumlah 3 orang, maka 1 orang membuat 1 jenis pupuk. Lalu dibagikan kepada peneliti-peneliti lain. Hal ini bertujuan agar kualitas pupuk yang digunakan setiap peneliti sama dan menghindarinya ada perbedaan data yang kita ambil. Nah, pupuk ampas kopi dibuat sebagai pupuk padat untuk tanaman. Pertama, ampas kopi tersebut dicuci terlebih dahulu dan dibilas-bilas. Proses ini dilakukan 2 kali terlebih dahulu sebelum nantinya dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah sudah kering, 2 sendok ampas kopi tersebut ditaburkan kepada tanaman-tanaman yang setiap 15 hari sekali untuk sampel pertama. Nah, 5 sendok ampas kopi sekali setiap 15 hari untuk sampel kedua, sehingga ada 2 sampel untuk setiap tanaman yang kita tanam. Nah, kedua, pupuk dari kulit bawang merah dibuat sebagai pupuk yang bentuknya cair. Pertama, kuliti bawang merah, terus rendamkan 100 gram kulit bawang merah dengan 1 liter air selama 24 jam. Setelah itu, campurkanlah hasil air yang bersih dengan perbandingan 1:1. Semprotkan tanaman yang ingin diberikan pupuk di bagian daunnya untuk menghilangkan hama dan sebagai pupuk dalam jumlah 250 ml setiap minggu untuk sampel pertama dan juga 300 ml setiap minggu untuk sampel yang kedua. Nah, yang ketiga adalah pupuk dari kulit pisang kepok dibuat sebagai pupuk cair juga, sama seperti pupuk dari kulit bawang. Pertama, rendamkan 10 kulit pisang kepok ke dalam 2 liter air selama 3 hari di dalam wadah yang tertutup. Setelah 3 hari, campurkan 1 liter air yang sudah dicampurkan dengan kulit pisang kepok tersebut dengan 5 liter air bersih. Lalu, setelah semua telah dibuat, berikan 250 ml campuran tersebut setiap minggu untuk sampel pertama. Dan untuk sampel kedua, kita menggunakan 350 ml pupuk kulit pisang kepok. Nah, untuk kegiatan terakhir adalah menanam. Bibit tanaman cabai rawit pasti dibeli toko tanaman agar kualitasnya terjamin.
Media tanam yang sudah disiapkan di dalam pot atau polybag diberi air secukupnya, lalu ditaburkan bibit secara merata. Setelah itu, bibit ditutup dengan media tanam yang ditaburkan ke pot. Setelah itu, bibit disirami air secukupnya. Penyiraman air dilakukan sehari sekali dengan jumlah 200 ml. Untuk setiap pupuk, dibuat 2 pot atau 2 sampel. Seperti yang tadi sudah kita katakan. Di pot pertama, pupuk yang diberikan sama yang seperti disarankan. Dan di pot kedua, kuantitas pupuk yang diberikan diperbanyak sedikit untuk melihat apa perbedaannya. Nah, yang kedua adalah teknik analisis data kita. Dalam proses pertumbuhan tanaman cabai rawit, data tinggi tanaman, jumlah daun akan diambil untuk dilakukan perbandingan. Tanaman yang mengalami perkembangan tercepat, artinya tinggi tanaman yang tertinggi, jumlah daun terbanyak, akan dianggap sebagai tanaman dengan pupuk yang paling baik. Pengukuran ini kami ambil setiap minggu selama 3 minggu sampai dengan 4 minggu dengan teknik dan metode yang sama. Data yang kami peroleh akan kami sajikan dalam bentuk tabel. Oke, berikutnya saya lempar ke Clement. Baik, terima kasih Rainer. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari RP kami. Oke, jadi ini di sini dapat kita lihat tabel yang isinya adalah tinggi tanaman dan jumlah daun yang adalah variabel yang kita ukur dalam research paper kami. Di tabel itu ada AK, KPK, dan KBM. AK itu ampas kopi, KPK itu kulit pisang kepok, dan KBM itu kulit bawang merah. Untuk menyimpulkan, dapat dilihat di slide berikutnya. Kesimpulannya adalah pupuk dari kulit pisang kepok adalah pupuk yang memberikan dampak terbanyak dibandingkan kedua yang lain. Lalu pupuk dari kulit bawang merah itu berada di tengah antara pupuk dari kulit pisang kepok dan pupuk dari ampas kopi. Dan yang tidak memberikan dampak kepada tanaman adalah pupuk dari ampas kopi. Nah, sekarang pasti kalian bertanya-tanya, loh, kok bisa begitu? Padahal kan semuanya mempunyai nutrisi. Oke, jadi sekarang kita lihat secara detail nutrisi-nutrisi yang ada di pupuk-pupuk tersebut. Untuk pupuk dari ampas kopi, ada 2,2% nitrogen, 0,06% fosfor, dan 0,6% kalium. Untuk pupuk dari kulit pisang adalah 0,031% nitrogen, 0,15% fosfor, dan 0,04% kalium. Dan berfokus pada pertumbuhan batang tanaman. Dapat dilihat dari persentase-persentase ini, yang dimiliki pupuk kulit pisang adalah fosfor dan kalium. Itu adalah kedua nutrisi yang paling banyak ditemukan. Lalu untuk pupuk kulit bawang mengandung fosfor dan kalium juga, namun berfokus pada pertumbuhan akar tanaman cabai rawit. Maka dapat disimpulkan kalau pupuk dari ampas kopi itu ada banyak nitrogen. Untuk pupuk dari kulit pisang itu adalah kandungan yang cocok karena berfokus pada pertumbuhan batang, dan pupuk dari kulit bawang lebih berfokus pada akar. Next. Oke, terus gimana? Karena variabel yang kami ukur untuk RP adalah tinggi tanaman, maka yang paling unggul adalah kulit pisang yang berfokus pada batangnya. Kulit bawang adalah pupuk yang performanya di tengah karena memiliki fungsi serupa dengan indole acetic acid atau IAA yang fokus menumbuhkan akar yang pada akhirnya dapat menyerap nutrisi dari tanah dengan baik. Namun karena yang kita ukur sekali lagi tinggi tanaman, maka yang lebih baik adalah kulit pisang. Lalu ampas kopi adalah pupuk yang tidak terlalu berdampak karena memiliki nitrogen yang sangat banyak. Next. Nah, sekarang pasti kalian bertanya lagi, loh, nitrogen itu nutrisi, bukannya nutrisi yang paling penting? Dapat dilihat di HP yang di sebelah kanan, nitrogen itu dituliskan sebagai nutrisi yang paling penting. Betul, nitrogen adalah nutrisi yang paling penting, namun menurut Dinas Pendidikan, kelebihan nitrogen dapat membuat tanaman rentan terhadap penyakit dan memperlambat pertumbuhan keseluruhan tanaman. Oh iya, jika kita lihat di tabel, dapat dilihat bahwa pupuk dari bawang merah
di minggu pertama dan minggu kedua tidak terlalu berdampak dibandingkan kedua pupuk yang lain. Namun di minggu ketiga, bawang lebih baik dibandingkan ampas kopi untuk pertumbuhan tanamannya. Hal ini dikarenakan di awal ampas kopi mampu menumbuhkan akar. Kulit dari ampas kopi membantu pertumbuhan tinggi tanaman. Namun, karena bawang memperkuat akar, pada minggu ketiga, nutrisi dari tanah dapat diserap oleh pupuk dari kulit bawang dan pada akhirnya menjadi lebih baik dibandingkan pupuk dari ampas kopi. Jawaban rumusan masalah yang kedua, yaitu jika diberikan lebih banyak, apakah lebih bagus? Jawabannya adalah tidak selalu. Karena pupuk dari ampas kopi, jika diberikan lebih, akan menjadi lebih buruk karena kelebihan nitrogen. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya jamur di tanah. Dan tumbuhnya jamur ini lebih banyak di pupuk ampas kopi 5 sendok dibandingkan 2 sendok. Jadi tidak selalu lebih baik. Namun, pupuk dari kulit pisang dan kulit bawang akan lebih baik jika diberikan lebih banyak, karena persentase nutrisinya yang sedikit. Dan jika tanaman kelebihan fosfor maupun kalium, menurut Dinas Pendidikan tidak akan ada perubahan dalam fisik tanaman. Baik, sekarang untuk bagian kesimpulan saya berikan kepada Reina. Oke, jadi kesimpulannya adalah pupuk yang paling bagus adalah kulit pisang. Nah, akan saya jelaskan lebih detail. Kulit pisang 100% recommended. Jika diberikan lebih banyak, akan pastinya lebih bagus. Tapi, untuk harus dengan takaran yang pas. Perhitungan juga nutrisi yang berada di tanaman itu. Nah, yang kedua adalah kulit bawang merah. Kulit bawang merah bagus, sama seperti pisang. Tetapi, jika diberikan lebih banyak, mungkin lebih baik. Tapi harus juga diperhitungkan nutrisinya di pupuk. Nah, ketiga adalah ampas kopi. Ampas kopi tidak direkomend dari ketiga ini. Jumlah yang diberikan harus pas, jika lebih akan menghambat pertumbuhan dengan banyak. Saran saya adalah untuk pertama, melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih lama. Nah, pada minggu ketiga, pupuk dari kulit bawang merah dapat menyusul tinggi pupuk dari ampas kopi. Tidak menutup kemungkinan satu pupuk dapat lebih baik dari pupuk yang lain. Yang kedua adalah gunakan lebih banyak lagi variabelnya. Pertumbuhan dalam penelitian ini hanya dari tinggi tanaman dan jumlah daun dari tanaman tersebut. Agar lebih akurat, dapat ditambahkan juga variabel yang lain seperti panjang akar atau luas daunnya. Baik, sekian dari presentasi research paper kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian berada, Tuhan memberkati.